Berikut ini hardware dan software yang sudah saya persiapkan untuk praktek merakit PC dan menginstal Windows XP. Ketika kita membeli sebuah hardware, maka sebaiknya kita mengeceknya. Contoh misalkan untuk motherboard ini, ya, biasanya dilengkapi dengan CD driver dan buku petunjuk. Ya, CD driver sangat diperlukan apabila kita setelah selesai menginstal Windows. Jadi ini akan diperlukan untuk menginstal driver-driver dari hardware yang terpasang. Kemudian untuk buku petunjuknya, ya, hal pertama yang harus Anda baca adalah pada bagian package content. Oke. Nah, di bagian package content ini kita bisa mengecek, ya, komponen-komponen apa saja yang disertakan dalam paket hardware yang kita beli. Misalnya dalam satu kardus motherboard ini ada banyak komponen seperti kabel, kemudian motherboardnya sendiri, dan apa saja. Jadi cek satu persatu, ya, daftar hardware yang ada di package content harus ada di kardus tersebut. Jika tidak ada, maka Anda bisa menanyakan ke penjualnya. Kali ini kita akan mengecek 3 komponen utama yang menentukan cepat tidaknya komputer yang kita rakit. 3 komponen tersebut yaitu prosesor, kemudian memori, dan motherboard. Untuk mengecek berjalan atau tidaknya 3 komponen ini diperlukan power supply, yaitu dari casing. Ini adalah casing, ya. Anda perhatikan ada power supply-nya dengan kabel-kabelnya. Ini kabel untuk ke colokan listrik, dan ini baut-baut yang nanti akan Anda perlukan ketika memasang motherboard ke dalam casing. Jadi jangan sampai Anda hilangkan baut-baut tersebut. Nah, sekarang saya keluarkan dulu motherboardnya dari kardusnya. Begitupun juga dengan prosesornya, saya buka juga dari kardusnya. Ini adalah prosesor dan heatsink atau pendingin yang sudah kita keluarkan dari kardusnya. Nanti kita akan menempatkan prosesor tersebut pada soket yang tersedia di motherboard. Ini sudah saya buka soketnya. Nah, untuk petunjuk pemasangan prosesor pada soket yang tersedia adalah dengan memperhatikan tanda segitiga di pojok soket prosesor tersebut. Nah, nanti diketemukan dengan segitiga yang ada di prosesornya. Nah, kalau sudah pas penempatannya, maka Anda bisa menguncinya. Tapi kalau Anda rasa belum pas, maka jangan dipaksakan. Berikutnya kita akan memasang pendingin atau heatsink pada prosesor yang sudah kita pasang di soket, dan pastikan plastik seperti ini tidak ikut terpasang, karena kalau ikut terpasang akan meleleh ketika prosesor ini sedang bekerja. Nah, prosesor itu kalau sedang bekerja menimbulkan panas. Oke, sekarang kita akan pasang heatsink ini pada posisi yang pas. Kemudian kita pasang juga penguncinya agar kokoh. Dan heatsink atau pendingin ini dilengkapi dengan blower atau kipas yang perlu arus listrik, ya. Jadi kabel ini Anda sambung dengan bagian yang di situ tertulis CPU fan. Oke. Berikutnya saya akan memasang memori, dan kebetulan motherboard yang ada ini, ya, mendukung teknologi dual channel. Tentu saja teknologi dual channel, ya,
lebih tinggi performa yang dihasilkannya dibanding single channel. Nah, untuk bisa mendukung dual channel, biasanya kita memerlukan 2 keping memori dengan kapasitas yang sama, bahkan dengan merek yang sama. Contohnya ini saya punya 2 memori dengan kapasitas yang sama, yaitu 512, jadi totalnya 1 GB. Nah, petunjuk tentang mengaktifkan dual channel dan single channel Anda bisa membaca di buku motherboard. Contoh misalkan untuk single channel ini penempatannya yaitu dengan diletakkan di DIMM B1. Nah, kalau untuk dual channel di situ misalnya berdasarkan petunjuk bukunya yaitu meletakkan di DIMM A1 dan DIMM B1. Nah, sekarang saya pasang dulu ya, pastikan di sini. Nah, ternyata ini salah pemasangannya, terbalik sehingga tidak pas itu antara nah, kalau ini sudah pas, patokannya adalah cekungannya itu. Oke, Anda tinggal tekan, dia akan mengunci sehingga terdengar klak seperti itu. Yang keduanya juga sama, dipasang sehingga mengunci.